Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin perkenalkan, nama saya Didin, dosen pada program studi ilmu administrasi negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengambilan keputusan. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang dilaksanakan pada semester genap mahasiswa semester 6, dan merupakan mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib pada program studi ilmu administrasi negara. Paparan ini dibuat sebagai salah satu bukti kinerja dan prasyarat profesional dosen dalam bidang pengajaran. Dalam melaksanakan proses pembelajaran mata kuliah pengambilan keputusan, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, atau biasa disingkat DIA, di mana pada pendekatan delivery yaitu menjelaskan apa yang kemudian saya akan bawakan dan kembangkan pada mata kuliah ini. Di situ akan dijelaskan penjelasan mengenai pokok-pokok bahasan materi yang akan disampaikan kepada mahasiswa. Selanjutnya pendekatan interaction, yaitu menjelaskan bagaimana saya melakukan interaksi kepada mahasiswa pada saat perkuliahan dalam bentuk tanya jawab atau diskusi-diskusi untuk melengkapi materi-materi pada saat materi pelaksanaan perkuliahan. Kemudian terakhir yaitu assessment, pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian itu dengan mengukur kinerja peserta didik secara objektif. Pengukuran ini dapat diukur dari aspek pengetahuan, psikomotor, dan sikap mahasiswa selama perkuliahan. Selanjutnya dalam pendekatan delivery ini akan saya jelaskan beberapa hal terkait dengan deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah pengambilan keputusan yang pertama yaitu mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang secara umum akan dijelaskan berbagai konsep dasar pengambilan keputusan, teori, konteks, metode, tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan, dan konsep rasional terbatas. Di samping itu, mata kuliah ini juga akan menjelaskan mengenai konsep berpikir sistematis, pengenalan masalah dan analisis masalah, serta desain alternatif solusi. Selanjutnya pada bagian akhir, mata kuliah ini akan menjelaskan tentang teknik-teknik pengambilan keputusan, strategi pengambilan keputusan strategik, komunikasi alternatif keputusan, serta diskresi keputusan dalam bidang administrasi negara. Selanjutnya pengetahuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah pengambilan keputusan, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan model pengambilan keputusan dalam konteks pemecahan masalah administrasi yang didasarkan pada manajemen pengetahuan administrasi negara. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan, kerja tim, pemecahan masalah, dan berpikir kritis di bidang administrasi
negara. Selanjutnya, dengan memahami mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengaplikasikan teknik dan metode perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi kebijakan publik dan mereka meningkatkan kerja organisasi dan pelayanan publik. Adapun materi-materi pembelajaran ini terdiri dari 14 materi yang meliputi, yang pertama adalah konsep pengambilan keputusan, ciri-ciri keputusan, metode pengambilan keputusan, rasional terbatas dalam pengambilan keputusan, tipe-tipe keputusan, pengenalan masalah dan analisis masalah. Itu dilaksanakan sebelum ujian tengah semester. Selanjutnya, setelah ujian tengah semester dilanjutkan dengan pertemuan ke-9, yaitu teori-teori pengambilan keputusan, desain alternatif solusi, teknik pengambilan keputusan strategik, komunikasi dan pengambilan keputusan, diskresi keputusan, pengambilan keputusan strategik administrasi publik, dan terakhir adalah implikasi manajerial dalam pengambilan keputusan. Dan pada pertemuan 16 dilaksanakan ujian akhir semester. Pada kesempatan ini pula, saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah Student Center Learning, di mana kami menerapkan kuliah interaktif, di mana nantinya ada interaksi dengan melibatkan semua mahasiswa dalam setiap pembelajaran secara aktif, yang dibuktikan dengan diskusi materi-materi yang telah disampaikan. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan secara lengkap materi-materi pada perkuliahan yang dilaksanakan. Yang kedua, metode based learning. Saya dengan melakukan dengan metode ini adalah dengan memberikan tugas atau contoh-contoh soal yang dikerjakan baik secara mandiri, secara dalam kelas maupun di luar kelas, dalam rangka untuk penguasaan materi yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa tersebut untuk melengkapi seluruh informasi-informasi yang diperoleh dalam melengkapi pengetahuan tentang pengambilan keputusan. Kemudian dalam asesmen sistem penilaian, dalam pengukuran sesuai dengan RPS yang telah dibangun dan sudah disampaikan pada saat pertemuan awal pada kontrak pembelajaran bahwa terdapat 3 hal yang merupakan penilaian kepada mahasiswa. Yang pertama itu tentu adalah aspek pengetahuan, yaitu penguasaan materi yang diberikan, yang ditunjukkan dengan cara mereka dalam melakukan diskusi-diskusi dalam kelas. Kemudian penilaian itu dapat diperoleh dari ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Kemudian penilaian sikap. Sikap ini dapat diperoleh atau diukur dari cara mahasiswa menyampaikan pendapat dalam kelas, tanggung jawab dan ketepatan waktu dalam melaksanakan atau mengumpulkan tugas, serta kejujuran dalam setiap tugas yang telah diberikan. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan yang meliputi kreativitas membuat tugas mahasiswa, melaporkan hasil tugas mandiri, dan juga tugas-tugas secara terstruktur yang telah diberi. Selanjutnya,
dalam paparan mata kuliah ini juga berdasarkan kontrak perkuliahan, bobot penilaian itu meliputi keaktifan 25%, presensi 15%, tugas-tugas itu 30%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 15%. Demikianlah paparan singkat tentang deskripsi mata kuliah pengambilan keputusan, dan selanjutnya akan disampaikan di dalam ruang kelas. Terima kasih. Pada hari ini kita belajar pengambilan keputusan di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi prodi ilmu administrasi negara yang memiliki 3 bobot SKS. Karena itu pada kesempatan ini setelah kita kemarin menjelaskan tentang apa itu pengambilan keputusan, maka pada saat ini kita masuk pada sisi berikutnya dengan berikutnya, yakni ciri-ciri sebuah keputusan. Ya, dalam ciri-ciri keputusan ini ada 4 hal yang perlu kita simak baik-baik, pahami bahwa sebuah keputusan itu merupakan pilihan dalam setiap hal yang kita ambil. Ada choice dari sudut pandang pilihan yang terbaik. Pilihan yang terbaik itulah menjadi keputusan. Nah, dalam keputusan itu kita memiliki bahwa keputusan itu cirinya yaitu pasti adanya proses. Ada proses di dalamnya, di mana keputusan itu tidak lain merupakan satu proses yang berkelanjutan. Jadi setiap keputusan itu pasti dia adalah proses berkelanjutan. Tidak ada keputusan yang sifatnya menetap, apalagi dalam kaitannya dengan ilmu administrasi negara, ya kan? Jadi segala macam hal yang berkaitan dengan sebuah keputusan itu pasti memiliki proses yang berlanjut, proses yang berkelanjutan. Itu cirinya sebuah keputusan. Tidak ada keputusan bahwa ya keputusan tentang misalnya kenaikan harga BBM misalnya, itu merupakan keputusan yang berlanjut seterusnya. Artinya keputusan itu tidak berhenti pada saat itu, tetapi keputusan itu merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Itu cirinya daripada sebuah keputusan. Nah, tentu kita sebagai orang administrasi negara harus mengerti dan tahu tentang keputusan itu sangat berguna bagi setiap pengambil keputusan. Kemudian tentu ada tujuan, ya, ada ikatan. Jadi sebuah keputusan pasti mengikat. Artinya bahwa keputusan itu berhasil apabila menimbulkan ikatan terhadap orang yang dikenai keputusan itu. Jadi sebuah keputusan itu pasti memiliki ikatan. Di sini disebutkan bahwa berhasil apabila menimbulkan ikatan dalam mengimplementasikannya. Jadi sebuah keputusan itu pasti memiliki ada ikatan terhadap kepada siapa saja yang dikenai sebuah keputusan. Ya, misalnya ya keputusan kepada publik, ya tentu masyarakat harus terikat dengan keputusan yang diambil itu. Keputusan tentang sebuah misalnya lembaga yang pendidikan, misalnya katakanlah rektor, misalnya seperti itu, ya adalah keputusan mengikat kepada semua orang yang ada di dalam kampus. Itu yang dimaksud memiliki ikatan atau menimbulkan ikatan dalam mengimplementasikan. Tidak ada satu orang pun yang tidak atau terlepas dari itu. Ya, jadi ada yang ikatan. Kemudian ciri keputusan yang ketiga adalah ada penilaian, yaitu dapat dilakukan penilaian dalam menghadapi masalah yang timbul dari setiap keputusan. Artinya ciri keputusan yang baik itu adalah ya ada penilaian, mampu kita nilai apakah keputusan itu baik
cocok, tepat. Ya kan? Kalau misalnya kurang tepat atau belum tepat, maka ada komponen itu memperbaiki. Itu menyempurnakan. Jadi suatu keputusan tidak ada merupakan ada penilaian. Tidak bisa keputusan tanpa dinilai apakah benar dilanjutkan atau tidak. Kemudian terakhir adalah perilaku dengan tujuan tertentu. Jadi suatu keputusan dapat mengarahkan orang kepada perilaku tertentu. Ada perilaku tertentu yang diminta, ya kan? Jadi keputusan itu dari meminta ke orang tadi juga memberikan dampak perilaku terhadap orang yang dikenai keputusan. Jadi ciri keputusan yang terakhir itu adalah memberikan dampak perilaku tertentu. Ada perilaku tertentu yang diinginkan, ya kan? Misalnya keputusan tentang ya penertiban, misalnya mahasiswa terhadap parkir misalnya ada aturannya, maka perilaku tertentu itu seperti parkir itu diperbaiki. Jadi orang taat kepada aturan, tidak akan seperti parkir. Jadi akan keputusan itu membentuk perilaku orang untuk taat. Dan gitu ya. Jadi ada perilaku tertentu yang harus dipenuhi dalam sebuah keputusan. Nah, oleh karena itu ini harus kita pahami semua. Ya, 4 ciri keputusan yang baik itu adalah apa tadi? Pertama apa? Proses. Apa? Proses. Ya, jadi ya sebelum kita berlanjut ini mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan ya. Jadi berkaitan dari materi yang saya sampaikan tadi mengenai 4 ciri dari suatu keputusan. Jadi pertanyaan saya Pak, mengapa sebuah keputusan itu harus memiliki ciri keputusan yang jelas Pak? Ya. Jadi setiap keputusan ya tadi disebut bahwa keputusan itu harus memiliki ciri ya sehingga dia membentuk sebuah keputusan yang baik dan tepat dan menggunakan tujuan tertentu. Begitu ya. Jadi betul apa yang disampaikan tadi bahwa ya tentu ada proses. Sebuah keputusan pasti berproses, ada lanjutan dari sebuah keputusan itu. Ingat itu. Jadi di samping tadi disebutkan tadi bahwa ada proses, ada penilaian, ada ikatan, ada perilaku yang membentuk untuk itu. Maka keputusan itu diartikan bahwa ya, arah dari keputusan itu dia betul-betul mencerminkan apa yang dimaui oleh seorang pengambil keputusan. Siapa pengambil keputusan itu? Ya tentu pada pimpinan dalam hal ini manajemennya, manajemen puncak ya, atau manajemen strategisnya. Siapa-siapa misalnya kalau dalam dunia organisasi ya namanya ya pemimpin pemerintahan namanya kepala dinas ya, itu mengambil keputusan. Kalau tingkat daerah namanya bupati, ya tingkat di desa namanya gubernur ya, dan seterusnya pertimbangannya. Jadi ruang lingkupnya itu ada sebenarnya bagaimana mengikat ruang lingkup itu sebagai keputusan untuk apa? Untuk mengatur, mengelola sistem administrasi tadi, ya kan, supaya semua ini bisa terkendali, lancar, sehingga keputusan ini dapat diterima, dapat diperpanjang. Dan ingat bahwa sebuah keputusan itu pasti membentuk satu perilaku tertentu. Jadi tadinya kita misalnya ya tidak disiplin karena ada aturan, maka karakter kita, sikap kita itu terbentuk dari disiplin. Dan begitu sebenarnya. Sehingga keputusan itu berarti bagi setiap orang itu dibentuk bagaimana sebagai disiplin. Dengan adanya keputusan yang diambil pimpinan. Begitu sebenarnya. Mungkin ada yang lain? Ya, silakan. Terima kasih atas sampaian penjelasan. Jadi di mana letaknya sebuah hubungan administrasi dan keputusan? Ya. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan menarik. Jelas bahwa di mana sih sebenarnya letaknya itu hubungan administrasi dengan keputusan. Ingat ya bahwa
ilmu administrasi sesungguhnya itu ya lebih luas daripada manajemen atau organisasi. Ya, kalau artinya kalau ditanya kenapa sih orang belajar tentang pengambilan keputusan dalam organisasi? Ingat bahwa pengambilan keputusan itu adalah inti dari ya sebuah kepemimpinan. Karena yang mengambil keputusan adalah pimpinan. Ya, pimpinan itu yang baik dan buruk itu sangat ditentukan oleh caranya mengambil keputusan. Ya kan? Nah, dalam proses pengambilan keputusan di dalam organisasi, ya, menata dan mengelola administrasi sangat dibutuhkan yang namanya pengambilan keputusan dalam mengatur dan mengelola organisasi secara keseluruhan. Maka itu tertibnya sebuah administrasi sangat ditentukan oleh cara pemimpin dalam mengambil keputusan. Jadi hubungannya tidak lain bahwa inti daripada pemimpin yang baik itu adalah pengambilan keputusannya. Maka itu sangat sekali kita mesti harus pahami bahwa ya pimpinan itu baik dan buruknya itu sangat tergantung pada cara mereka mengambil keputusan. Apalagi kalau keputusannya itu mampu mengarahkan perilaku buahnya. Itu yang penting. Mampu memberikan stimulus atau rangsangan pada mereka untuk lebih aktif, itulah pimpinan yang benar. Tapi kalau misalnya sebuah pimpinan tidak mampu mengarahkan perilaku atas perbuatan pengambilan keputusannya, maka itu dianggap bahwa pimpinan itu tidak responsif terhadap apa yang dilaksanakan dalam sebuah organisasi. Ya, jadi karena itu apa yang disampaikan tadi itu pertanyaan yang sangat betul bahwa inti dari sebuah pengambilan keputusan itu adalah letaknya pada pimpinan. Saya kira begitu ya dari saya. Ya, sekali lagi bahwa saya ulangi bahwa karakteristik keputusan yang baik itu ada 4, yaitu ada proses, ada penilaian, ada ikatan, dan terakhir ada kira itu dari saya, dan kita berikutnya akan kita lanjutkan ya, mudah kita dapat ini memahami lagi tentang mata kuliah. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.